kembali lagi bersama saya Ayu di Supan Sudut Pandang. Video kali ini Supan berada di Kopi Manao. Nah tentunya sekarang aku lagi sama ownernya yang cantik. Namanya, perkenalkan dulu dong siapa namanya. Halo, sebelumnya terima kasih ya aja buat kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Etika Dewi, biasa dipanggil Tika. Sekarang profesi saya sebagai co-founder dari Kopi Manao. Segitu aja kali ya perkenalannya. Segitu aja. Nah, kalau misalkan dibayangin nih Kopi Manao, siapa sih yang nggak tahu Kopi Manao, iya kan? Nah, sekarang karena lagi sama ownernya langsung nih, aku mau tanya-tanya dulu dari mulai perjalanan Manao dari awal sampai hari ini tuh kayak gimana sih, kayak gitu ya Tik ya. Mungkin untuk pertama kali mulai bisnis ini tuh gimana sih ceritanya? Kalau perjalanan Manao sendiri sekarang tuh udah jalan di tahun ketiga. Ketiga. Awalnya tuh ngerintis tuh sebenarnya nggak saya sendirian sih, ada kakak saya juga namanya Rahman. Kita berdua tuh mulai ngerintis tepatnya di 23 Desember 2017. Sampai hafal banget ya. Anniversary Kopi Manao soalnya. Oh gitu. Nah terus dari 2017 itu alhamdulillah masih bertahan sampai di hari ini. Perjalanannya sendiri sebenarnya yang ada hari ini di luar ekspektasi sih. Maksudnya saya dan kakak saya tuh nggak ada ekspektasi kalau Manao tuh akan berkembang seperti ini gitu. Alhamdulillahnya bisa diterima sama teman-teman karena tujuan awalnya ngerintis Manao itu cukup menjadi solusi dan manfaat untuk orang sekitar. Kedengarannya agak berat ya sebenarnya, kayak ini nih aku sama kakak aku tuh suka minum kopi yang kebetulan kopi tipe itu tuh belum ada di Cirebon. Kita sebut aja misalnya kopi susu gitu ya. Nah pada saat itu belum booming gitu ya. Belum booming, itu tuh momennya pas banget. Saya tuh baru lulus kuliah dari Jakarta, terus pulang ke Cirebon, dan kakak saya itu tuh bilang peluang untuk bikin coffee shop di Cirebon ini lagi tinggi banget gitu. Nah abis itu cocok nih sama kebiasaan aku pas di Jakarta pas kuliah, apalagi terakhir-terakhir itu skripsian, kayak ya mau nggak mau pengen aja suka aja gitu, benar-benar kayak kopi tuh di sana udah jadi kebutuhan gitu. Nah abis itu kakak aku ngelihat ada peluang itu di Cirebon, dan aku tuh bawa apa ya, ibaratnya bawa ide gitu loh, kayak oke, kalau misalnya kita mau buka coffee shop itu coba deh kita bawa produk signature-nya. Nah ini nih produk signature Kopi Manao, namanya es kopi susu kita, yang pada saat itu aku sama kakak aku tuh belum menemukan produk seperti ini di Cirebon. Jadi kayak adanya Kopi Manao tuh kita udah bawa signature produknya dulu, dan alhamdulillah diterima oleh sekitar dulu nih. Awalnya diterima sama sekitar, ngelihat keluarga, teman-teman sama orang sekitar suka aja tuh kita seneng, dan ternyata lewat dari mulut ke mulut ya, dari sosmed juga, itu tuh ya yang bikin Manao tuh sampai sekarang gitu sih. Simpelnya perjalanannya karena kita ngelihat peluang peluangnya gitu sih. Tapi Manao itu sendiri tuh awalnya dari mana sih Tik bisa langsung kayak oke, aku bukan namanya Manao aja nih gitu, kenapa enggak kopi apa atau kopi apa gitu awalnya? Nah kalau Manao sendiri itu artinya salah satu jenis rotan yang kualitasnya paling baik. Oh gitu. Nah kenapa tiba-tiba kopi kerotan gitu kan? Nah itu apa hubungannya sih gitu kan? Itu tuh karena orang tua aku sama Rahman itu dulu latar belakangnya itu bisnisnya tuh di rotan. Oh gitu. Nah jadi nggak ada salahnya nih kita nih menggunakan nama rotan gitu loh, kayak ya kita bikin apa ya, ibaratnya kalau misalnya kalau kopi enak terlalu narsis gitu kan. Kayak apa ya, maksudnya nama yang unik, dan kebetulan alamat rumah kita tuh di Jalan Manao juga. Jadi kayak kita tuh ibaratnya bawa nama identitas usaha keluarga juga sih, kayak gitu, sambil memperkenalkan rotan-rotan juga nih ke kalangan kita juga gitu sih. Nah, tapi bisnis rotan ini masih jalan sampai sekarang? Alhamdulillah sih masih cuma bukan aku sama Rahman yang meneruskan, tapi ada pihak keluarga lain yang meneruskan. Nah terus orang-orang kan kayak emang rotan Manao yang kayak apa? Nah nanti kalau misalnya teman-teman main ke Kopi Manao, itu tuh ada salah satu spot di Kopi Manao, itu tuh terbuat dari rotan Manao asli. Oh gitu. Itu ada di sana, Jang. Itu pintu tuh dari rotan Manao asli. Itu hasil kolaborasi Kopi Manao sama Mantera Rotan. Jadi kalau kayak misalnya kayak Ajeng nih nanya kayak
emang rotan Manao kayak apa sih, kalau lihat di Google doang kan kayaknya kurang Iya. apa ya, kurang Afdol. kurang afdol, dan kayak masih penasaran kayak apa sih emang rotan yang terbaik itu. Nah nanti kalau main ke Kopi Manao bisa nih kalian hands on dan oh begini nih namanya rotan Manao gitu. Nanti itu bisa dijadiin spot untuk foto-foto juga, nanti mungkin akan aku tampilin juga ya gimana sih bentuknya yang tadi Tika sebutin pintu itu, nanti akan aku tunjukkan kayak gitu ya Tika ya. Nah itu sedikit sejarah tentang nama Manao. Oke, nah apa sih yang kamu yakinin Tik dari awal gitu, dari munculnya Manao ini sehingga kamu tuh yakin itu bisnis akan berjalan lancar kayak gitu? Kalau diyakinin dan yang ngebikin optimis, kayak oke nih, optimis Manao nih akan bisa lah ibaratnya running gitu ya. Itu tuh sebenarnya karena riset yang kuat juga, riset yang kuat, dan kita tuh udah apa ya, udah nyiapin data dan apa yang kita perlukan. Jadi sebelum kita bikin kita bikin coffee shop, nah sebelum itu kita tuh udah ngeriset dulu gitu loh. Mulai dari lihat ada peluang, sebenarnya peluangnya tuh sebesar apa sih. Dan ibaratnya sebenarnya peluang itu tuh dilihat dari masalah. Biasanya dengan adanya masalah, kalau misalnya kita melihat masalah itu sebagai masalah aja ya nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau misalnya kita ngelihat masalah dan mencari solusinya, di situ tuh biasanya peluang-peluang tuh banyak di situ. Nah masalah yang waktu itu kita temuin itu, kita nih pengen ngopi tapi belum ada yang sesuai sama lidah kita dengan konsep kita. Ya nggak ada salahnya dong kita nih ngebuat yang sesuai kebutuhan kita. PR diterima atau gimana, ya itu mah nanti akan berjalannya waktu, kita bisa aja nih ngasih ibaratnya apa ya, sosialisasi lah. Kita ini membuka ini dengan konsep seperti ini gitu, walaupun awalnya banyak pro kontra juga gitu loh. Tapi ya itu hal wajar karena pada saat itu kita tuh ibaratnya membawa hal yang berbeda gitu loh. Itu wajar banget sih, menurut aku itu wajar banget. Tinggal gimana kita, daya tahan kita nih, bisa nggak nih bertahan nih dengan pro kontra yang karena ada. emang banyak banget orang yang biasanya dia langsung nyerah gitu ya ketika dia dihadapkan oleh suatu masalah ya Tik. Jadi kayak kita tuh optimis karena Manao itu hadir dengan riset dari peluang yang ada, dan kita tuh membawa signature juga, kita tuh membawa sesuatu gitu, nggak asal ikutan tren. Dan kita juga bisa ngeriset juga, kayak contoh riset yang aku lakuin tuh waktu itu kayak mulai dari udah ada berapa coffee shop di Cirebon, mulai dari produk yang dijual tuh apa aja, service yang ditawarkan apa aja, dan itu tuh yang ngebikin kita tuh pede gitu dengan adanya. Tapi untuk saat itu tuh coffee shop lagi banyak apa nggak sih Tik? Mulai banyak, dan bertumbuhnya coffee shop sampai 100% tuh di tahun kedua Manao, di tahun 2018. Aku tuh ingat kayak 2017 tuh misalnya jumlahnya 50. Ini riset kecil, misalnya jangan jauh-jauh di Jalan Tuparef aja gitu ya. Jalan Tuparef dari 10 tuh bisa jadi 20, dan tahun ini bisa jadi 30, bisa jadi 40, kayak naiknya tuh bisa 100% per tahun kayak gitu. Berarti kan industri ini nih lagi growth banget gitu ya. Itu kita tinggal gimana ngelihat peluang, tapi jangan cuma lihat peluangnya, kita juga harus ngebawa solusi nih kayak gitu. Ya walaupun kayak aku tuh bisa ngomong kayak gini maksudnya karena dari pengalaman yang udah aku jalanin. Pada saat itu sih kayaknya terlalu ngeraba-ngeraba gitu ya. Pada saat itu kayak oh ya udahlah, produk kita kayak awalnya kita bilang kopi susu aja, orang tuh bilang emang apa bedanya ya sama cappuccino sama latte kayak gitu, kok kopi pakai gula aren kayak gitulah. Tapi ya nggak apa-apa. Dan balik lagi, sebelum adanya produk kopi susu, peluang ini juga aku tuh nggak aku pungkiri, inspirasinya tuh ada di Jakarta dari Kopi Tuku, karena kebetulan di sana aku tuh first impression ketika aku minum kopi susunya Kopi Tuku tuh kayak lah kopi apa nih, kayak 17.000 kok enak. Nah pas balik ke sini kok aku nggak menemukan nih kopi dengan harga segitu dengan rasa yang aku suka seperti itu. Nah dari situ tuh baru ya udah, kenapa kita nggak jual sendiri. Jadi gitu. mau jual apa yang orang butuhkan, bukan yang kita butuhkan juga ya Tik ya. Iya, maksudnya simpelnya kayak kalau kita aja suka dengan produk kita, ya ibaratnya kita tuh jualan tuh jadi lebih apa ya, lebih percaya diri gitu, karena mungkin ada di luar sana orang yang sama butuhnya kayak kita juga. Kenapa nggak dicoba? Benar. Nah untuk proses sendiri nih dari membangun dari nol sampai sekarang itu berapa lama sih gitu tuh yakinnya gitu tuh awalnya? Kalau yakinnya proses keputusan kayak mau ngerintis Manao tuh sebenarnya nggak lama sih, Jeng, kayak di 3 bulan lah kurang lebih ya. 3 bulan tuh kita ambil keputusan kita mau bikin coffee shop. Aku sama kakak aku itu langsung bagi tugas kayak
aku waktu itu ikut kelas barista juga, kakak Oh, aku. sampai ikut kelas juga Iya, ya? iya, Mantap, aku sampai mantap. ikut kelas barista juga. Terus kakak aku yang ngurusin secara teknis bangunannya. Jadi kayak kita berdua tuh ngejalanin tugas yang berbeda kayak gitu. Berarti emang Kopi Manau ini semuanya emang awalnya ngeracik sendiri dari hasil kelasnya itu ya, Tik, ya? Ikut kelas dan maksudnya buat menciptakan produk signature tuh kita ada eksperimen-eksperimen panjangnya juga gitu loh, kayak buat tahu daya tahan produk kita, terus cara penyimpanannya, cara produksinya supaya efisien, kayak gitu-gitulah gitu. Kita lakuin dulu eksperimen. Nah, terus tantangan terbesar dari bisnis Manau ini apa nih, Tik? Tantangan terbesar tuh kalau untuk saat ini ya di 2021 dengan keadaan pandemi itu tantangan terbesarnya ketidakpastian keadaan yang bikin kita tuh nggak bisa mengeksekusi plan kita. Karena mulai dari Maret aja itu banyak long term plan kita tuh yang kekikis semua gitu loh. Karena ya pandemi kan nggak di luar dugaan banget kan. Iya. Ya Siapa sih yang ngangka Iya, adanya siapa sih yang ada pandemi pandemi dan selama ini gitu loh. Kayak awalnya kan kita kira oh ya udahlah paling 3 bulan, paling 6 bulan. Ternyata itu udah hampir 1 tahun ya. Iya. Kan udah 1 tahun kalau nggak salah. Udah 1 tahun. Udah 1 tahun. Jadi kayak dengan ketidakpastian ini nih itu kendala yang bener-bener aku rasain banget. Dan gimana caranya biar kita tuh tetap survive di situ tuh, kayak otak dan pikiran dan ide kita tuh mau nggak mau di-push harus kreatif dan ikut keadaan. Karena ya kita udah nggak bisa nge-checklist dan ngejalanin plan-plan kita kan. Jadi kita mau nggak mau tuh harus ada pandemi, karena Manau sendiri tuh sempat tutup 3 bulan. Tutup tuh dalam arti bukan tutup bener-bener tutup ya, tapi tutup untuk dine in dan kita tuh hanya melayani take away dan delivery aja. Dan itu buat bisnis coffee shop menurut aku itu tuh sangat jauh, kalau dari secara bisnisnya itu tuh sangat jauh, ibaratnya apa ya, secara perhitungan itu tuh sangat jauh kita menurun. Itu tuh salah satu titik terendah juga. Dan ada break even pointnya, dan ternyata pandemi juga memaksa kita buat kreatif, dan itu tuh jadi titik tertinggi juga jadi sebenarnya. Jadi abis terendah kita tuh naik di keadaan pandemi. Nah di situ tuh ya bener sih, maksudnya emang di situ ada mukjizat juga. Dan kita juga usaha kita tuh sebenarnya nggak sia-sia sih untuk bisa bertahan tuh, karena di saat yang sama kita bisa mencapai titik terendah dan titik tertinggi. Tidak mengkhianati hasil. Iya. Hasil tidak mengkhianati hasil usaha. Tidak mengkhianati balik. Usaha tidak mengkhianati hasil. Gitu. Jadi kayak pandemi itu banyak mengajarkan khususnya di bisnis tuh gimana caranya supaya dinamis, gimana caranya supaya kreatif, dan memaksa kita tuh buat adaptif terus gitu loh. Kayak ya gimana caranya coffee shop yang tadinya buat tempat nongkrong kita shifting bisnis kita jadi ke gimana caranya produk ini udah ada di setiap rumah gitu. Itu kan butuh butuh inovasi lagi dan butuh ide lagi nih buat shifting bisnis kita nih gitu. Tapi kalau misalkan sekarang kan kita udah tahu nih banyak banget coffee shop kan. Nah kamu khawatir nggak sih sama kayak entah itu persaingan atau mungkin nanti customer kamu lari atau gimana? Ada rasa takutnya nggak sih? Sebenarnya kalau dibilang rasa takut sih bukan takut sih, lebih ke aku tuh ngerasanya lebih ke bangga gitu loh. Bangga karena ternyata industri ini lagi naik banget. Buktinya pelakunya tuh makin banyak. Kan nggak mungkin kan pelakunya makin banyak itu tanda industrinya tuh menurun. Dan coffee shop kan salah satu F&B juga, dimana orang dalam keadaan apapun tuh ya orang butuh makan minum. Walaupun misalnya kopi itu tuh bukan kebutuhan primernya, tapi di generasi kita kan kayak aduh kayaknya kalau nggak ngopi pusing deh. Itu tuh bisa kita arahkan buat kopi itu jadi kebutuhan primer. Apalagi gitu sekarang kan banyak banget mahasiswa atau pelajar atau siapapun yang ngerjain tugas atau yang nongkrong itu sambil ngopi, jadi pasti butuh kopi banget gitu. Lumayan jadi kebutuhan utama kalau sekarang. Nah tinggal gimana caranya kita nih bisa memenuhi kebutuhan utama di saat pandemi. Dan yang aku lihat itu tuh daya beli juga mulai menurun gitu loh, nggak kayak dulu. Orang kan kita lihat aja, maksudnya di sekitar kita mungkin banyak yang PHK, banyak perusahaan juga yang selain PHK tuh yang emang bener-bener
tutup juga gitu Iya, loh. banyak Jadi yang dari juga. dari situ tuh kita juga bisa melihat oh daya beli masyarakat ini turun. Nah, gimana caranya kita nih bisa bertahan? Mungkin dulu orang beli kopi itu 30.000 tuh orang nggak mikir banyak. Iya. Tapi sekarang orang beli kopi 30.000 tuh akan mikirnya tuh jadi lebih lama gitu. Aduh, saya sayang nggak ya beli kopi 30.000 cuma buat kopi padahal bisa buat makan hari besok Iya. gitu. Nah, itu tuh gimana caranya kita buat tetap memenuhi kebutuhan orang itu. Dan gimana caranya kita tuh tetap ngajak supaya orang tuh tetap beli produk kita dalam apapun keadaannya gitu sih. Inspiratif banget ya. Nah, untuk orang-orang ini teman-teman semua yang mau belajar kopi, bisnis kopi bisa nih ke Mbak Ika ya. Ya, sambil belajar lah. Sambil belajar. Sama-sama belajar. Atau mungkin lagi galau nih, misalkan saya juga pengen ya buka coffee shop, terus pengen ada percikan-percikan tuh biar sukses kayak Manau ini gimana, nanti bisa nih datang ke Manau Jalan Tupare Vetik ya. Jalan Tupare. Bisa deh. Nah, untuk jam bukanya nih, jam hari apa aja Tik? Boleh dikasih tahu nih ke teman-teman biar ada yang mampir juga kan kesini. Nah, balik lagi, tadi kan ngomong tentang ketidakpastian. Ini lagi PSBB, PPKM ya apalah namanya itu, jam operasional di Kopi Manau tuh belum ada yang fix atau kayak dulu. Kalau dulu tuh kita buka dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Tapi sekarang dengan aturan PSBB yang per 2 minggu sekali berubah, untuk sampai 8 Februari 2021 kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Nah, tapi di 8 Februari dan seterusnya kita juga nggak tahu. Jadi ya maksudnya coba follow ke akun Instagramnya Kopi Manau supaya info-info tentang operasional Biar atau up ada to date. produk baru, iya biar up to date kayak gitu. Jadi memang kita juga nunggu keputusan ya, karena emang PSBB ini susah banget teman-teman. Jadi emang banyak banget juga untuk pelaku ekonomi juga kita lagi nggak stabil karena adanya pandemi. Nah, ini karena kita masih ngomongin bisnis nih, karena kita juga dari Simple Trade Academy, aku mau nanya nih Ti, seorang Etika Dewi ini tahu nggak sih bisnis forex itu, tentang bisnis forex awalnya? Kalau tahu sih bisa dibilang tahu ya, cuma buat paham tuh nggak paham sih. Sejujurnya nggak paham sih, daripada sotoy kan, maksudnya kayak ya emang tahu dan pernah baca sepintas-sepintas, tapi kalau untuk menjelaskan apa itu forex, saya mendingan jawab nggak tahu aja deh. Cari aman ya Tik ya? Cari Daripada aman. salah nanti Cari diserbu aman. gitu kan. Oke. Mendingan saya jawab nggak tahu deh. Nggak tahu. Tapi gimana? Tapi pernah nggak sih denger nama forex itu kayak apa ya? Terlintas kayak orang-orang tuh takut gitu, atau mungkin sempat kepikiran juga kalau misalnya forex tuh penipuan nih, ini nih, itu pernah nggak sih Tik kayak gitu? Pernah. Malah yang ada di otak aku itu forex itu tuh sesuatu yang beresiko banget, sesuatu yang ibaratnya apa ya? Terlalu banyak sisi negatifnya gitu, perspektif negatifnya. Jadi kayak jangankan aku untuk mempelajari lebih dalam, buat ibaratnya apa ya, nyobanya aja tuh kayak udah segen karena Iya, terlalu banyak stigma negatif tentang forex Tapi gitu. tahu nggak kira-kira itu kenapa Tik? Karena ada pengalaman dari salah satu keluarga aku yang pernah rugi katanya main forex gitu. itu. Pernah rugi, ya aku kurang tahu sih alasannya kenapa. Jadi ketika kita kayak lagi ngumpul terus kayak mau nyoba deh, namanya juga anak seusia kita kan kayaknya tuh lagi pengen nyoba banyak hal ya, kayak rasa penasaran itu lagi tinggi banget. Terus tercetus aduh kayaknya pengen deh investasi gitu. Sok-sokan aja dulu. Emang investasi apa gitu? Waktu itu ada yang bilang ada yang nyebut gitu, yang lain ada forex, ada saham, ada reksadana dan istilah-istilah lainnya. Nah, ada tuh yang bilang kayak jangan main forex, saya pernah rugi puluhan juta di situ. Nah, dari situ tuh kayak lumayan masih Terdoktrin. Iya, lumayan terdoktrin. Wah, kayaknya forex kurang oke nih, kayaknya forexnya terlalu beresiko nih. Kayaknya yang bisa main forex tuh cuma orang yang bener-bener kaya banget, yang nggak mikirin kerugian, atau orang-orang yang emang khusus aja gitu loh, nggak bisa dimainin sama siapa aja gitu loh. Tapi percaya nggak sih Tik, kalau misalkan nih aku menawarkan bisnis forex sama kamu ya misalkan, tapi itu tuh forex itu tuh dia aman, nyaman dan profitable gitu. Kira-kira kamu percaya dan mau nggak kalau misalnya ada yang menawarkan gitu, dengan ya tentunya karena kita Simple Trade Academy ya pasti ada edukasinya dulu sebelum kita masuk ke akun real. Gitu. Kalau misalnya percaya apa enggak, aku sih bakal percaya setelah penjelasannya itu tuh bisa masuk logika aku gitu loh. Kayak maksudnya masuk logika, kita kan sekarang udah terpapar banyak informasi apa itu investasi bodong. Nah, kalau misalnya karena sebelum kita ketemu juga aku tuh pernah nih ngobrolin tentang forex juga.
dan investasi lainnya. Tapi kenapa tuh aku nggak menjalankan itu? Karena yang mereka sampaikan ke aku tuh informasi yang terlalu manis dan terkesan nggak realistis gitu loh. Jadi kayak aku nih tipe yang kayak wah kayaknya kalau nih nggak realistis mendingan nggak usah deh gitu loh. Maksudnya kayak skeptis ya, lebih cari aman aja. Kalau misalnya dia ya maksudnya secara misalnya kita bilang yang namanya kan ada rumus high return high risk kan. Jadi kayak yang nggak masuk logika aja. Kalau misalnya untungnya terlalu besar tanpa logika yang jelas gitu loh gitu. Jadi percaya apa enggak akan percaya ketika penjelasannya masuk logika gitu. Betul. Jadi memang kalau misalkan ada orang yang menawarkan bisnis ini kita nggak boleh langsung percaya gitu aja deh kayak apalagi orang itu menawarkan fixed profit kayak gitu karena memang nggak ada bisnis yang fixed profit ya, apalagi kita nawarinnya bisnis forex itu, apalagi kan forex itu kan kita nggak bisa ngatur market ya jadi market itu nggak bisa ada yang ngatur, jadi kita tidak bisa untuk percaya sama orang yang menjanjikan fixed profit gitu ya. Nah oke, jadi di sini aku mau challenge Tika ya. Jadi Tika kan nggak tahu forex sama sekali. Nah aku pengen orang-orang tuh tahu kalau misalkan belajar forex itu nggak perlu pintar dan nggak perlu kemampuan khusus. Nah di sini nanti ada akun real. Ini ada akun real ya teman-teman ya. Nah di sini nih ada equity-nya 140 juta ya. Jadi saldonya 140 juta dan ini benar-benar akun real. Aku pengen Tika milih satu posisi mau buy atau mau sell itu terserah Tika ya. Nah Tika ini kan ada ini ya, ada grafiknya bisa dilihat ini di pair USD Kanada kita pakai time frame H1. Nah aku mau Tika pilih satu posisi untuk buy atau sell. Nanti untuk hasilnya aku akan konfirmasikan ke Tikanya. Jadi kalau misalkan gagal nih Tika nggak akan dimintain uang untuk ganti rugi ya. Jadi ini benar-benar untuk eksperimen aja, untuk challenge-nya Tik aja. Ayo Tik, menurut kamu pengen apa nih Tik? Mau pilih atas atau bawah? Yang atas? Oh yang atas. Lihat grafik ya. Kamu mau sell apa mau buy? Sell deh. Mau sell? Oke, kita sell ya. Ini ya karena dia pengen sell, makanya kita sell. Oke. Nah nanti untuk hasilnya aku akan kasih tahu di akhir. Kalau misalkan rugi tenang, gak akan dimintain ganti rugi kok, tenang aja. Oke, nanti ini akun real ya, sekali lagi ini akun real. Tika milihnya sell di USD Kanada time frame H1 kayak gitu ya. Nah oke Tika, karena kita waktunya juga mungkin udah ngomong dari tadi ya panjang lebar, kita istirahat dulu mungkin. Tika ini juga mungkin nanti akan ada kesibukan lainnya. Terima kasih banyak Tika atas waktunya, udah sharing-sharing. Terima kasih juga Simple Trade dan boleh deh nanti di belakang kita akan speak Tika ya kayak gitu mungkin ya siapa tahu kan dia bakalan gabung. Oke. Oh iya Tika, ini ada bingkisan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, sampai ketemu di acara selanjutnya dan sampai ketemu juga di Simple Trade Academy. Sampai jumpa. Tahu ke kalian semua nih hasil dari pilihannya Etika Dewi, ownernya Manau Kopi yang kemarin udah beli di pair USD Kanada sell ya di 0,3 lot. Nih teman-teman bisa lihat dan ternyata hasilnya adalah profit $124. Ya ini aku mau ngasih tau juga kalau ini akun real, benar-benar akun real dan dia ternyata profit. Jadi di sini juga aku mau negasin nih ke teman-teman semuanya, kalau misalkan untuk bisnis trading ini teman-teman tidak perlu pintar apalagi kemampuan khusus. Buktinya Etika Dewi aja bisa, masa kalian enggak?